kita coba masuk indikator dulu. Ini adalah indikator kesayangan saya kalau trading. 200, indikator osilator, stokastik 1433. Oke. Gold ini menarik banget buat dieksekusi naik, cuma akhirnya tunggu dulu aja. Tunggu dulu. Masih wait and see. Oil not yet sih kalau oil ya. Belum ya. CF juga. Nah, ini sudah menarik nih. Ini menarik bagus sebenarnya. Nah, saya tunggu dulu ya berapa ya. Loss-nya berapa ya, Pak ya? Loss-nya sekitar $15. Oke. Saya coba eksekusi USD-Yen dulu sebentar. Kalau itu ya, saya coba sell dulu USD-Yen. Kalau ada insight terkait market, boleh boleh chat box, saya liatin. Karena kan saya biasanya mainnya hanya major pair aja, major pair aja. Bentar ya, ini saya coba eksekusi sell dulu di ini. Dimana di yen, SL-nya itu di 340 lah, 115 340. 115 340. Minusnya sekitar $15-16 lah. Ini kalau kita tarik minus sekitar, kalau kita sell di sini ya, itu kita minus sekitar ya $18 lah minus. Oke. TP-nya itu kita bisa set di sini di 850, 14.850. Oke, sekali lagi ini disclaimer on. Jadi ya bisa salah, bisa benar. Jadi ya rezeki nggak ada yang tahu. At least kita sudah berusaha. Kenapa saya ngambil USDN? Ini juga boleh nih kalau nggak ada yang tahu kenapa saya ngambil USDN. Yang pertama adalah di timer fase 1, candlestick-nya sudah di bawah MA200. Oke, artinya ada perubahan arah. Yang tadinya di atas MA kan hari tren naik, ketika harga turun ke bawah seperti ini, ya seperti ini sudah terkonfirmasi seperti ini, artinya kemungkinan besar harga reversal ke bawah. Reversal ya, ke bawah, artinya bearish. Ketika bearish, kita tunggu dulu. Jangan kita langsung sell, tapi tunggu konfirmasi dari stokastiknya. Stokastiknya di sini sudah terlihat bahwa harga sudah menyentuh 80% di sini. Jadi tinggal menunggu turun aja ke bawah. Gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Ini pakai template indicator ya. Jadi kalau yang namanya template indicator Bapak Ibu itu semua yang ada terdaftar di MT5. Itu template indicator. Minimal dana untuk main gold Bapak Mas? Sejujurnya Pak, gold itu butuh dana sangat besar. Sejujurnya nih saya mau jujur. Modal 20 juta itu agak sebenarnya itu tricky. Nggak tricky, beresiko, sorry. Risky banget. Sebenarnya ya. Saya berani bilang tuh minimal tuh 100 juta sih kalau saya mau aman sih. 100 juta itu udah bahkan bukannya 0,1 bukan 1 lot. 0,2 lah maksimal. Karena kalau modal di bawah itu apa ya, gampang, pertama pasti gampang kena antara MC atau kena SL. Gold bisa kayak gitu. Gold seperti itu karena memang pergerakannya sangat volatile. Lalu yang kedua tuh lebih ke mental, lebih jaga mental dan lain-lain. Jadi ketika misalkan kita main di dana yang besar lalu goldnya sedang floating, kita bisa buka di pair-pair yang lain. Jadi kita bisa tetap nyari cuan di pair yang lain gitu. Kebanyakan orang itu tuh apa namanya? Floating minus tapi pusing gitu. Pusing karena kepikiran floatingnya, jadi nggak bisa ngelihat peluang-peluang tempat yang lain gitu. Tempat yang lain. Lalu ya, jadi saran dari saya kalau ada yang pengen ataupun ada yang main di gold, tolong perhatikan apa namanya dananya seperti itu ya. Euro USD dong forecast kemana ya? Fauzan, Euro USD. Oke.
Ini masih ke bawah, Pak, masih ke bawah dulu. Ini sudah tadi. Ini ongoing ke bawah, Pak. Ini ongoing ke bawah. Ke bawah sini. Ini bisa jadi ke level 1.13356. Bukan besar ya. Sistem trading yang Bapak pakai apa dan sudah berapa lama? Saya pakai dua tipe chart pattern. Chart pattern itu approx 3 years saya pakai, kurang lebih 3 tahun saya pakai. Stokastik dan juga MA itu saya pakai ketika di saham. Jadi lebih dari 10 tahun sih kalau yang stokastik ya. Ini tuh teknik saya di saham, yang stokastik ini, stokastik sama MA 200. Di saham, kalau Bapak Ibu. Ini ada jadi saran saya kalau ada yang mau belajar boleh. Untuk forex dan dana forex ya 1% dari nilai yang dikeluarkan. Misalkan begini, kita main satu lot itu kan butuh modal main 0,1 dengan level 1/500 kita kan keluar dana buat jaminan ke broker itu kan $20 ya. Berarti kita butuh sekitar 2.000 US atau 20 juta ya, 20 juta. Jadi 1% dari equity. Kalau ya. Kalau Oke, terima kasih Mas Haji. Kalau mau nambahin market di laptop gimana ya? Nah, market di laptop klik kanan, show all atau simbol boleh ya. Simbol ini langsung ada. Nih tuh banyak. Ya. Tinggal diklik-klik aja. Kalau udah emas berarti dia sudah muncul. Oke. Tadi Pak modal sama 1% dari equity. Oke. Lanjut lagi ya. Kita tadi udah buka YesDian ya. YesDian kita tunggu aja. Nanti pasang SL. Yang tadi mau nge-sell silakan. Yang penting harus siap loss sekitar $18 ya. Kurang lebih $18 mesti siap loss. Tapi kalau nggak ya siap rugi, ya udah nggak usah ikutan. Karena sekali lagi ini lebih ke edukasi, disclaimer on gitu ya. Dan ini pasti kadang pasti ada yang salah gitu. Nggak mungkin namanya indikator tuh murni 100% selalu cuan tuh nggak mungkin. Pasti ada kalah-kalahnya juga seperti itu. Oke, tadi kita tadi Bapak Ibu sudah ngerti, sudah paham lah ya soal trading ini. Yang penting trading itu seperti bisnis sekali lagi. Jadi kalau kita punya kalau kita trading itu sebenarnya kita seperti punya perusahaan. Kita seperti seorang direktur gitu. Seorang CEO sebuah perusahaan yang dimana ya kita tahu bisnis kita masih gimana caranya buat meningkatkan profit lalu mengecilkan efisiensi atau cost yang keluar. Contoh gini, kalau kita mau usaha, mau bisnis, pastikan kita harus mengecilkan cost yang berada dalam bisnis tersebut. Nah, di forex itu ada Bapak Ibu. Spread itu adalah cost. Biaya swap itu adalah cost. Komisi itu juga cost. Jadi usahakan cost-cost itu di minimalisir. Kayak misalkan carilah spread-spread yang rendah ya, kayak 16 atau kayak 21, 22, jangan yang 56, 51 jangan. Itu cost ya, itu cost. Lalu yang kedua, kalau ada free swap ya, pakailah yang free swap. Pakai yang free swap aja biar nggak keluar biaya-biaya lagi ketika menginap gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah komisi ya, karena di ASEAN sudah kecil hanya $2 doang per lotnya, berarti kalau kita bukan 0,1 dapat cuma kena $0,2 alias sekitar Rp2.000 gitu ya, sangat kecil sekali seperti itu. Pihak broker nawarin deposit 7 juta udah bisa trading. Ya sebenarnya itu kan lebih ke produk ya Pak ya, lebih ke produk. Cuma kalau saran saya, even tahun 2 juta gitu ya, itu case by case, artinya Anda kalau memang mau nyoba dulu silakan. Tapi saran saya pribadi, kalau based on dari semua jurnal, semua buku soal trading, itu adalah 1% equity. Artinya modal yang keluar
itu nggak lebih dari 1% dari total equity. Saran saya kalau modal 2 juta, kalau bisa, gitu ya, kalau bisa jangan 2 juta. Itu harus benar-benar hati-hati banget main 2 juta. Tapi bukan nggak bisa, bisa juga kok. Bisa, cuma lebih lebih naik aja resikonya. Jadi money manajemennya nggak ukur, lebih ke sana doang. Ya. Mengapa pilih EMA 200 tidak EMA 14 stokastik? 14 stokastik. Kenapa pilih itu? Pertanyaan bagus ini. Cuma itu adalah ilmu turun penurun Pak dari guru saya. Saya pun ketika nanya beliau cuma dikasih itu, kamu pakai itu aja. Saya cuma dikasih doang. Saya pun akan menjawab hal yang sama. Bapak pakai itu aja, Pak. Karena itu jujur itu ilmu turun temurun Pak dari guru saya. Guru saya juga sama, ngomong gitu ini ilmu dari guru saya juga. Beliau belajar sama gurunya di New Zealand kalau nggak salah. Makanya EMA 200 sama stokastik 1433. Bapak Ibu, azan kita break sebentar gitu ya. Oke. Oke, kita mulai lagi. Tadi ada azan, mohon maaf sekali Bapak Ibu. Wah, ini banyak banget pertanyaannya nih. Gitu. Sebentar ya. Modal 2 juta, cara manajemen resikonya gimana, Master? Untuk modal yang 2 juta, saran saya pertama jangan main di gold, oil, silver, index, jangan. Uh, kalau bisa bermainnya itu di pair-pair yang major pair. Major pair itu yang berbau dengan USD. Jadi harus apa namanya yang kuat kayak Euro USD, kayak GBP USD, ataupun USD Yen, tiga itu aja. Mau nggak mau. Dan yang lalu setelah itu selain udah pairnya sudah kebentuk dengan spread yang rendah, gitu ya. Lalu SL, SL juga sama itu penting. Harus pakai SL mau nggak mau. Jadi jangan jangan dibiarin aja. Ya harus pakai SL. Gitu ya, Pak ya. Nah, tapi memang beresiko banget. Beresiko banget artian ketika kita salah gitu ya pertama kali kita buka posisi langsung salah itu ngebalikinnya agak susah aja lebih ke sana doang. Mas Haji, berapa settingan indikator stokastiknya? 1433, 14 artinya periodenya 14 hari atau 14 jam sebelumnya. Kalau kita pakainya A1 ya. Mas Haji, misalnya saya udah prediksi di buy. Oke, baik kita buy, tapi kok malah marketnya berbalik arah. Wah itu Pak, itu nikmatnya kita trading ya Pak ya. Ngebuy dia turun, sell dia naik, kurang ajar ya. Apakah yang saya akan lakukan? Oke, apakah tutup saja walaupun rugi, atau menunggu dia balik ke buy? Oke, yang pertama, apa alasan Bapak buka dulu? Udah tahu belum trennya apa? Kalau sudah tahu trennya, let's say trennya naik, Bapak ngebuy, itu benar. Gitu kan. Let's say misalkan dia ternyata ke bawah gitu ya, ke bawah. Selama sudah masang SL, pertama pasang SL dulu, ngomong-ngomong pasang SL, biar aman. Kecuali darinya kuat banget ya, mau nahan posisi juga silakan. Pasang SL. Yang pertama, tapi kalau dengan pasang SL, pastikan dia kalau sudah berbalik arah artinya dia sudah turun, yang kita ngebayar dia turun, kita harus cut loss manual, mau nggak mau, wajib. Jadi jangan locking, anti locking itu dilarang lah. Syarat semua Bapak Ibu nggak ada yang locking ya. Mas kalau gunakan EMA 200 open posisi apakah nunggu pasti motong candle Pak. Nanti saya ajarin Pak cara pakainya gimana Pak, cara pakai MA plus stokastiknya. Izin tanya suhu cara menganalisa posisi buy atau sell gimana ya? Iya Pak, nanti kita juga belajar teknikalnya ya, pasti. Indikator apa saja yang paling sering digunakan? Indikator yang paling saya pakai itu yang paling sering ya, yang saya mungkin saya bilang saya udah hatam kali, nggak hatam juga, udah pengalaman banget lah, udah fully experience itu MA, simple ya, simple moving average, terus stokastik, MACD, nah itu tiga itu, tapi MACD jarang sih, lebih keseringnya stokastik sama MA 200 seperti itu. Bagaimana menentukan titik support atau buy atau sell? Oke, itu bisa juga. Kita coba jelaskan ketika di market ya. Kalau market di euro dengan dana minim boleh nggak Mas? Boleh Pak. Euro itu oke kok. Euro itu termasuk yang kecil sepertinya, 15, 16 lah. Kecil. Jadi buat dieksekusi itu oke banget lah, nggak masalah. Kalau di sini saya perlu tahu titik support. Kalau kita pakai MA 200 ataupun pakai stokastik sih nggak perlu, nggak main support atau resisten. Karena
itu support resistance masuknya price action. Beda tipe, gimana? Beda tipe ya. Itu boleh juga sih pakai itu, silakan aja kalau mau jaga-jaga. Cuma kalau saya ketika pakai EMA 200, support resisten itu hanya sebagai patokan doang aja, nggak yang jadi acuan utama ya, patokan aja. Oh ini lagi ada, oh ini kayaknya bakalan kalau misalkan kita mau nge-sell nih, ternyata dia ada di titik support, itu saya biasanya langsung, oh tunggu dulu deh, gitu. Tunggu dulu nge-sell-nya deh, kalau dia sudah confirm tembus supportnya, baru kita nge-sell gitu. Meskipun stokastiknya sudah menembus overbought ya gitu. Apakah tadinya sama seperti saham? Sama, saham persis ya. Ini cara yang saya pakai ini, stokastik ini dan juga MA 200 itu cara saya di saham. Pas saya pakai di beberapa pair ya, nggak semua pair bisa ya Pak ya. Misalnya nggak bisa ya. Nggak semua pair itu memberikan probability yang besar. Jadi biasanya untuk major pair itu hanya di euro yang saya analisa ya, euro, pound sterling, yen, Aussie, New Zealand, Aussie sama New Zealand itu kadang-kadang suka kecil lah itunya. Swiss franc kecil, sama Kanada lah. Untuk Aussie, New Zealand USD sama Swiss franc, Swiss itu agak-agak kecil probability-nya. Tapi bisa juga kalau dipakai. Berapa pips SL-nya yang baik yang dimaksud? SL itu sebenarnya tergantung cara kita makainya, indikator atau pakai tekniknya kayak gimana. Nanti saya ajarkan dengan cara saya Pak ya. Izin tanya, kalau modal $200 bisa untuk open posisi gold? Honestly, mohon maaf Pak, tidak bisa. Pasti akunnya mati. Pun kalau cuan, langsung diambil aja ya Pak ya. Langsung di close posisinya, jangan lama-lama posisi. Ya, siapa tahu dapat hoki kan, bikin ngeselak, gitu ya. Malam ini analisa goldnya malam ini saya tadi mau ngebay sih sebenarnya, serius nih gold saya mau ngebay. Tunggu confirm dia tembus 95 targetnya. Tapi ini stick shield rasionya agak-agak jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf nih. Targetnya nggak usah tinggi-tinggi, ke area 1900 ya. SL-nya nanti kita set di 1887. Tunggu, sebentar ya. Ini kucing saya minta keluar. Bentar, saya izin dulu bentar. Bentar. Oke. Jadi gold kita wait and see dulu aja ya. Dia confirm di 95 sih, kita bisa ngambil opsi buy ya. SL-nya di 87, berarti minusnya sekitar $80. Tinggi banget loh ini kalau kita ngambil posisi gold ya. Gold agak tinggi. Cuma kalau dia mau coba-coba ngambil buy juga silakan aja, tapi saya nggak rekomendasi, saya rekomendasi ketika harga lewat 95 aja. Karena kalau bisa ya tunggu dulu sampai stokastiknya ini ya ke bawah dulu nih. Di H1 ya. Itu lebih enak lagi. Di M30 ini ada pola seperti pola double bottom. Ini chart pattern ya. Transaksi bareng Pak, langsung live. Ya, ini, tadi kita habis saya tadi barusan nyoba nge-sell USDN ya, Bapak Ibu ya. Ini USDN saya coba nge-sell. Ini area SL, area TP. Ya. Setting stokastiknya berapa Mas? Sama MA-nya, MA 200, simple moving average 200, stokastiknya itu 1433 gitu. Oke, saya coba masuk dulu ke TR sedikit. Oke, skip. Ini saya anggap udah ngerti semua mekanisme trading, Bapak Ibu. Di sini pemutusan dananya ini fun fact banget nih. 7,5 triliun dolar per hari. Tapi kalau saya turun deh. Coba ya, saya cek ya dolar. Sorry, forex transaction volume. Transaction per day. Forex market turnovernya sehari, ini yang data terbarunya itu sekitar 6,6 triliun dolar di tahun 2019 ya. Nih Bapak Ibu ya. Jadi 6,6 triliun dana yang berputar di forex tahun 2019. Mungkin sekarang sudah naik pasti. Ya, apalagi generasi Covid ada kan. Nah, itu pasti trading semua. Jadi nggak masuk akal nih kalau kita nggak bisa cuan. Masa kita cuan cuma $30 aja kita nggak bisa? Kan itu nggak masuk akal, gitu kan? Padahal dana yang berputar sangat besar banget, 6,6 triliun US per harinya. It doesn't make sense kalau kita nggak bisa cuan. Jadi ada yang salah sama kita. Bukan instrumennya yang salah, tapi cara kita yang salah pasti. Gitu ya.
Apakah Mas Haji pernah mengalami kerugian? Saya rugi, ini saya jujur, saya rugi itu hampir 180 170-an deh kalau nggak salah. Almost almost 180 lah. Ya, almost 180. Almost 180 Pak. Saya itu nggak bahkan itu jadi dananya Bapak Ibu ya. Apakah Mas Haji pernah mengalami kerugian sampai dengan 30 juta? Saya sudah hampir 2 tahun belum pernah merasakan enaknya uang profit. Saya rugi itu ini di forex ya, bukan di saham ya. Saham saya soalnya saya jarang trading. Even dulu pun saya jarang trading karena blue chip kan. Uh, di saham di dulu di apa di forex itu almost 150 juta saya. Tapi setelah 3-4 tahun udah balik modal. Pelan-pelan banget Pak saya Pak. Itu benar super pelan-pelan banget. Jadi ya belum benar-benar bisa di 3 tahun setelah saya rugi itu tahun 2013 14 yang baru benar-benar balik modal itu 2017 18 gitu. Ya sekarang sudah tinggal running profit lah istilahnya begitu ya. Istilah kasarnya seperti itu. Jadi ya semua butuh proses secara pelan-pelan. Makanya kalau ada yang rugi sampai MM-an ya banyak gitu. Banyak banget, bahkan teman-teman saya senior saya di komunitas dulu itu biasanya mereka orang kaya banget ya, dari orang kaya lah saya itu ruginya bisa 20 M 30 M, tapi sekalinya cuan juga gede, cuannya 10 M 20 M, sekalinya WD juga gede. Ya biasa lah itu. Makanya saya bilang ini butuh konsistensi. Kita sama-sama belajar karena dananya sangat besar banget yang berputar di pasar forex gitu ya. Ini sangat penting. Kita next, kita skip. Kita trader, kita skip. Nah ini 3 poin utama. Ini yang pengen saya fokuskan dulu di sini. Nah, kalau saya selalu bilang gitu ya, kalau di Muslim itu kan ada namanya rukun Islam apa itu ya. Sebagai seorang Muslim kita tidak sah kalau kita belum melaksanakan 5 rukun Islam tersebut. Belum sah kita dengan seorang Muslim. Nah, sama kayak trading. Yang namanya trader itu belum sah dianggap sebagai seorang trader kalau belum melaksanakan 3 plan ini. Trading plan, risk management plan, dan terakhir adalah money management plan. Kita bahas satu persatu. Trading plan itu lebih kayak persiapan kita buat trading. Jadi dari awal reasons kita tuh apa buat nge-buy atau buat nge-sell. Kita udah ngeliat belum trennya apa, jangka panjang, jangka pendeknya apa. Terus yang kedua, kita mau SL di mana, TP di mana. Lalu yang terakhir kita punya jurnal trading. Artinya setiap transaksi kita catat, entah di handphone, di note-nya gitu, atau di buku. Jadi benar-benar kayak bisnis Bapak Ibu. Uang keluar uang masuk tuh cuma dicatat, cash flow lah, cash flow. Tujuannya apa? Pakai jurnal trading itu buat nge-review, mengevaluasi hasil performance kita per minggu atau per bulannya. Yang orang beda-beda lah, ada per 2 minggu maybe, mungkin ada yang per hari gitu kan, dievaluasi terus ininya. Jadi tuh kalau jurnal trading itu bentuknya kayak kolom-kolom gitu, tanggal berapa, ada tanggal, lalu ada simbol pairnya, terus ada entry-nya di mana, lalu kita loss atau profit. Kalau loss berapa, profit berapa tuh ada sebelahnya. Nah, itu tuh semua lengkap tuh. Lalu ada terakhir adalah alasannya apa? Kita nge-buy kayak tadi, misalkan kita nge-buy karena ada sinyal dari indikator SMA 200 plus stokastik 1433 gitu ya. Di mana ya itu ada tuh jelas penjelasannya. Tujuannya apa? Tujuan tadi ketika kita trading selama seminggu gitu atau sebulan lah. Kita kelihatan nih, kita loss atau profit gitu kan. Kalau kita loss, kita lihat kita sering kalah tuh gara-gara apa sih? Oh, ternyata pertama kita loss nih. Pertama gara-gara indikator PMA. Plus ada news ternyata, misalkan ada news keluar. Nah, itu menjadi bahan pelajaran kita buat next month. Jadi next month itu kita nggak boleh lagi yang namanya trading ketika ada news keluar. By the way, malam ini news dari US tuh nggak ada sih, adanya Kanada, core retail sales jam 8:30. US itu mulutnya jam 10 kalau nggak salah ya. Itu The Fed, berbau dengan The Fed. Kalau nggak salah pejabat The Fed yang ngomong deh. Saya lupa. Jadi itu perlu. Nah, itu trading plan. Lalu ada money management plan. Ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, 1% rule. 1% farm equity. Jadi Anda sebaiknya tidak mempertaruhkan lebih dari 1% ekuitas dalam satu posisi trading. Misalkan tadi saya bilang bukan 0,1 kan dana yang dijaminkan itu $20. Berarti kita butuh dana sekitar 2.000 US dollar buat masuk ke 1% rule ini. Itu pasti aman. Pasti. Nggak mungkin namanya habis tuh nggak mungkin.
Lalu kedua, risk reward ratio 1:2. Nah, ini orang-orang yang bingung cara menentukan risk reward ratio itu bisa gini, misalkan Bapak Ibu ketika trading ya itu bisa ditentukan SL-nya dulu di mana dihitung tuh kira-kira berapa poinnya kita loss, let's say 30. TP-nya berarti kita bisa pasang 2 kali lipatnya, berarti 60 pips di bawahnya gitu misalkan kita nge-sell ya. Atau 30 pips plus. Jadi rewardnya 1:1. Nggak harus 1:2. Cuma kalau makin tinggi rewardnya makin bagus. Ini ya ini manfaatkan level itu udah pasti. Spread rendah, tadi saya bilang ini bagian dari efisiensi cost. Dan yang kelima adalah targetnya realistis. Kebanyakan dari orang yang trading di forex, di komoditas khususnya itu entah ya, saya nggak tahu deh. Entah ini sales gara-gara marketing konsultannya yang nge-suggest, tapi selalu menganggap tuh bisa kayak mendadak di sini loh. Tapi emang ada aja sih yang orang tiba-tiba cuannya sampai apa namanya 200%, 3% tuh ada. Cuma tolong mindset seperti itu dikurangi Bapak Ibu. Itu akan mempengaruhi psikologis kita. Itu mempengaruhi banget. Jadi jangan pakai cacat, jangan mikir caranya gimana cuan gede, tapi pikirkanlah gimana caranya kita konsisten. Konsisten dalam menggunakan indikator atau sinyal yang kita pakai. Kalau kita pakai indikator, baru sekali pakai terus indikatornya salah, terus kita mau ganti lagi metode yang lain, itu nggak konsisten namanya. Kita pakai EMA 200, pakai stokastik nih, ya konsisten pakai itu terus. Dipakai itu sama sebulan, 2 bulan, di review makanya, dicek, dievaluasi terus. Jangan baru sekali pakai kalah, 2 kali pakai kalah. Itu kan yang ketiganya ganti metode. Padahal mungkin yang ketiga inilah kita dapat cuannya gitu. Konsistensi dalam penggunaan metode itu juga penting. Banyak orang itu gonta-ganti metode. Yakin deh saya, pasti ini di antara 50-an orang partisipan gonta-ganti metode mulu. Pakai MA kalah nih, ganti Pabloksar, ganti Cimoku, dapat info dari siapa, guru mana, mentor mana, ganti ini. Kalau saya jujur Bapak, ya Pak Bapak Ibu ya, saya cuma pakai 2 doang. Dua cara, 2 metode. Pertama itu adalah indikator. Indikator saya pakai MA 200 sama stokastik 1433. Ini cara saya yang lama dari saham. Ya, saham soalnya. Saya pakai. Lalu yang kedua itu adalah chart pattern. Chart pattern pun kan banyak ya, ada 16 pattern kalau nggak salah. Saya hanya 4 doang yang saya pakai. Double top, double bottom, head and shoulder, sama inverse head and shoulder. Udah gitu loh. Jadi nggak banyak metode yang saya pakai. 2 itu aja. Dan so far dengan metode itu ya bisa gitu, bisa cuan. Terus kenapa saya bisa kalah dulu? Ya itu masuknya ke psikologis Bapak Ibu. Ternyata pas saya terjun di bidang komoditas, psikologis saya kena. Karena di saham itu jauh lebih slow. Even kita main yang tier 2, kayak misalkan kita masuk ke Bank Danamon, atau misalkan kita beli sahamnya Bank Jatim, Bank Jabar, tier 2 ya, bukan itu tier 2 kan susah digoreng lah, butuh modal gede buat digoreng. Itu saya bisa nahan gitu. Tapi kalau pas masuk ke forex, wah itu bener-bener berasa banget. Berasa seberasa-berasanya itu main forex tuh bener-bener bikin psikologis tuh apa ya? Wah, ini the real orang-orang yang mungkin saya ya, orang-orang trader ya. Yang hebat tuh memang mereka tuh benar komoditas atau memang di kotak berjangka. Masuk ke dalamnya tuh ada mungkin koin apa Bitcoin apa cryptocurrency. Tapi yang futures ya, bukan yang spot. Yang futures. Misalnya ada di Binance. Orang-orang yang main futures atau berjangka, yang main underlying asset dan mereka sukses, itu mentalnya secara overall pasti kebentuk. Dia main saham tutup mata Bapak Ibu. Enggak apa ya, enggak panik ataupun enggak itu. Tapi orang yang main saham taruh ke komoditas pasti kayak saya ujung-ujungnya kaget, pas cuan pun kaget, kok bisa ya dapat modal cuma, let's say modal cuma 10 juta, tapi kok bisa dapat 1 juta gitu loh, 10% loh. Kalau di saham kan susah kan, kita mesti modalnya gede banget nih buat 1 juta gitu kan, apalagi main saham blue chip, pasti berat banget, modalnya gede banget. Tapi lebih kaget lagi ketika minus gitu kan, itu saya kena tuh psikologisnya. Saya bilang makanya saya butuh beberapa tahun itu buat nge-recover sampai pakai balik modal dan lain-lain. Ya 3-4 tahun lah. Dan setiap orang tuh beda-beda dalam membentuk psikologisnya. Gak sama kok semua. Jadi alangkah bijaknya kalau Bapak Ibu jangan patokan sama saya. Yang penting jangan berhenti belajar aja. Sama jangan, ini makanya saya sharing
itu biar cost running Bapak Ibu tidak sebanyak saya. Mungkin ada yang banyak saya, mungkin di sini ada yang lebih banyak dari saya kehilangan dananya gitu ya. Maka kita sama-sama belajar, ketika saya sharing ini tolong benar-benar diperhatiin, di notice gitu loh. Kayak tadi saya bilang, pakai SL, jangan locking, main di pair enggak, jangan main di gold. Gold itu saya pun pribadi kadang kalau buka posisi di gold psikologis nih kena dikit, nggak deh, sedang lah. Sedang kena, saya serius Bapak Ibu, di gold ya kena dek gitu, kayak duduh duduh gitu kalau lagi, waduh duduh duduh, apalagi kalau lagi ada news gitu kan, gold tuh suka duduh 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 gitu loh, tiba-tiba terbang 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 terbang. Nah itu kan bikin mental kan tertatih-tatih ya, apalagi masih baru-baru. Duh Pak, baru kita belajar ngerangkak udah dikeplak palanya sama harga gitu kan. Aduh mas juga mau trading mas, udah digampar mas sama market mas. Ya gimana, namanya juga market, tidak mengenal mana newbie mana experience gitu kan. Yang experience aja kadang suka kena, apalagi yang newbie mainnya god lagi kan. Wah itu fix, itu kayak istilahnya kalau saya bilang anak TK, yang newbie khususnya di bawah 6 bulan, anak TK tapi langsung masuk ke hutan atau ikut perang, pasti dibantai, mati pasti. Bisa selamat, bukan beberapa ada hoki selamat cuan gitu ya maksudnya, tapi mostly itu kalah di gold psikologis. Makanya psikologisnya harus dibentuk dengan cara apa, tradingnya di pair-pair yang stabil, euro USD, pound sterling USD, USDN. Nah itu stabil, pokoknya berbau USD itu cukup stabil kok. Ya mungkin dia nggak stabil ketika ada news doang aja, itu wajar lah, tapi overall luar itu mereka cukup oke untuk melihat market seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu yang masih baru-baru, tolong diperhatikan yang namanya metode trading plan ya, itu tolong diperhatikan banget. Nggak apa-apa capek-capek nulis di buku, catatan, yang penting kan cuan Pak, kan ini bisnis. Kalau kita nganggap ini kayak main-main, ya udah asal-asalan aja gitu loh, nggak usah diseriusin. Ngapain juga kalau Anda bercanda-canda, ya jangan galau juga gitu kan, nggak usah galau juga. Kan bercanda kan iseng-iseng doang tradingnya. Tapi kalau Anda serius, tolong diseriuskan gitu. Tolong di komitmennya ada, bikin jurnal trading, pakai trading plan, alat apa namanya, pakai risk management, money management, semua dipakai. Karena ini adalah bisnis seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke materi teknikal. Oke. Saya coba banyak banget nih. Cara manajemen emosi pas trading gimana ya Mas? Kadang suka kesel. Oke. Cara manajemen emosi pas trading gimana ya Mas? Kadang suka kesel kalau habis cut loss tiba-tiba naik. Saya nggak buka market. Jujur, saya kena SL nih. Saya biasa ngelihat harga, saya kalau buka MT5, saya lagi posisi ini kayak sekarang. Saya cuma ngeliat harganya doang aja. Saya nggak ngeliat posisi saya minus berapa, enggak. Yang penting saya yakin saya udah pasang SL, jadi aman. Itu yang pertama. Ternyata kita lihat di harga, lihat di market watch, lihat di list harga itu, list pair, harga sudah kena SL nih. Saya langsung tutup. Nggak mau buka MT5 sedikit pun. Mau nanti harganya tidak balik arah lagi sesuai dengan posisi kita, whatever, nggak, rezeki, emang ada rezeki aja, mau gimana gitu loh. Ya Allah Tuhan udah ngatur rezeki kita ya, kalau belum dapat ya mau diapain, kita cek lagi deh, kita ada rezeki hari ini. Wah ini udah mulai turun nih, apa namanya, semoga dapat ini ya, dapat ke arah bawah ya. Untuk ininya, untuk goldnya masih ongoing 95 aja kalau mau ngebuy. Saya cari yang lain dulu, pair-pair yang enak buat di trading kan. Wah ini nih Bapak Ibu nih, oh sorry ini saya enggak, ini enggak. Ternyata tadi M30. Sorry, salah. Euro pound sterling. Euro pound sterling di sini kalau dia mantul di area sini, ini watchlist juga boleh, mungkin bisa di screenshot ya. Harga mantul di area ini ya, di area sinilah nih. Ini paling jauh di sinilah. Lalu balik arah ke atas, Anda bisa bayar di area sini. Ini mungkin kalau dia mantul di area sini bisa bikin double bottom, sorry. Nih, Anda ke bawah nih. Kalau dimantul di area sini nih, 0.83325 ke atas, Anda boleh bayarnya di sini. Boleh bayar di sini, SL-nya itu di sini. Ya, jadi minusnya kira-kira agak jauh sini. Minus kira-kira 24 poin kalau kita buka 0,1. TP-nya berarti kita bisa ngeset 24 poin juga. 24 poin. Nah, di sini nih. TP-nya di sini ya. Jadi, tekstil buat 1:1.
Gitu Mas ya, Mas Rois, Bang Bimo bisa minta file PDF nanti, boleh. Atau kadang langsung ekspektasi. Ya, Mas Haji selama saya trading harga gold paling tinggi di 16. Kira-kira kalau tadi jangka panjang bisa ambil posisi sell di harga. Waduh, untuk gold itu malah kecenderungannya naik, Pak. Nih, saya kasih lihat ya. Kasih trading view, jangan trading view. Trading view kadang-kadang suka error, kenapa ya? Saya bingung nih. Nih hari ini ya, data yang keluar tuh di sales. Saya tuh kalau trading view kadang suka error, kenapa ya Bapak Ibu ya? Kayak nggak bisa gitu. Saya buka, kita pakai XAU aja juga ya, XAU, USD. USD kita pakai Sexobank aja. Oh, nggak muncul gitu, muncul tuh kayak gini gitu. Kenapa ya? Oke, 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 oke. Nah, ini nggak bisa ngeliat all lagi. Nah, ini nggak seru nih, ini nggak seru. Oke, ini aja deh. Ini saya kasih lihat di sini deh. Gold. Oh, ini, wah, goldnya terbang ya? Oh, belum. Oh, ini harga spot soalnya ini harga spot soalnya di sini. Oke, ini adalah harga gold Pak ya. Tolong disimak yang mau mengasal gold harus hati-hati. Kita ambil max. Jangka panjang Pak. Kalau gold untuk jangka panjang, kita mau jangka panjang ya. Itu adalah buy Pak. Karena grafiknya selalu naik terus. Dan maybe dia akan bikin tahun ini bisa jadi bikin all time high, new all time high. Maybe di 2030 atau 50, 050 gitu ya. Bahkan bisa ke 2100 maybe. Ditambah konflik di Ukraine sama Rusia juga belum berakhir, masih saling psychologist war gitu. Jadi kalau jangka panjang, gold itu adalah long, posisi long buy ya. Settingan EMA ini pada H1 Pak, settingan untuk EMA 200 stokastik itu wajib di H1. Jangan dipakai di time frame lain. Daily bisa sih, daily H4 ya bisa sih, boleh sih. Cuma di bawah H1 jangan, agak tricky, oke? Nah, sekarang kita akan ngebahas cara penggunaan. Ada dua tipe, dua cara. Pakai yang template indikator. Nah, template indikator pakainya adalah MA200 sama stokastik. Nih, stokastik Bapak Ibu ya. Tolong dicermati stokastik pakainya. Wah, ongoing naik nih Bapak Ibu nih. Ini bisa siap-siap buy nih. Bismillah. Semoga ada rezeki ya. Semoga ada rezeki. Tapi belum. Oh, iya ini udah cuan ya, iya nih ya. Oh iya nih, ini cuan Bapak Ibu. Saya kok udah cuan ya? Oh bukan, beda. Cuan tipis. Nanti saya bukannya gede 3 lot. Maksudnya Bapak Ibu berarti masih sekitar $1 lah. Masih cuan $1 ya. Masih belum. So, saya bukan 3 lot ya, kaget. Gede banget. Saya kan 0,1. Belum. Ini belum. Tapi ini gold kemungkinan besar bisa naik. Cuma kita confirm dulu sampai dia tembus area 95. Poin 5 lah. Poin 50. Oke. Yang lain apa ya? Kayaknya nggak ada yang menarik. Belum ada yang menarik. Satu. Kita turun duluan. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya coba telaah dulu. Kira-kira pair mana yang menarik buat kita execution. Ini tanda sedang naik ke atas. Sedang naik ke atas ya, kita berusaha ngebuy kalau dia turun dulu at least lah ya, turun dulu ini. Kalau dia nggak turun agak-agak bahaya sih, kita turun dulu aja ya. Turun dulu. Ada yang mau main Nasdaq nggak? Main Nasdaq. Nasdaq juga nggak ada sih, Dow Jones sudah fix. Lagi ya, apa ya pair yang menarik ya? Saya sudah nge-sell ya Pak, ISDN Pak. Saya sudah nge-sell ISDN. Saya lupa lagi tuh, jadi SL berapa ya? Paling minus lagi pasti nih. Berarti masih non. SL-nya di 340.
di 340, TP di 14.850. 850. Oke, sip. Nah, ini TP MSL. Oke. Euro USD Mas, USD belum ada. Belum ada, saya nggak tahu, belum melihat ada pola-pola yang menarik. Sebenarnya sih dia di bawah apa, ongoing ke bawah ya. Saya dia sudah di bawah EMA 200, bahkan saya kali garis pun dia sudah mulai turun. Cuma hmm, masih sanksi sih kalau kayak gini-gini, saya nggak tahu sih, agak-agak sanksi ya. Karena di H4 pun dia masih di atas EMA 200. Bahkan dia benar-benar harga tuh kayak mantul gitu loh, ini bikin tel doang di EMA 200-nya. Agak-agak tricky. Meskipun di daily-nya dia turun, cuma kan kita nggak mungkin main daily, kecuali daily-nya gede banget. Daily itu pasti SL juga makin banyak, makin panjang. Kalau mainnya H1, SL juga pasti H1, paket trennya tren H1. H4 atau D1 hanya sebagai patokan doang aja, oh lagi naik, berarti kita kalau lagi pengen nge-sell harus hati-hati, jauh lebih ketat SL-nya. Oke, kita coba, saya coba ajarkan dulu dengan konsep template dulu ya Bapak Ibu ya. Template dari indikator, pakainya ini. Nah ini saya pakai ini memang sudah apa ya, sudah dari zaman bahula lah, zaman saham. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama, harga sudah di atas MA 200 buat posisi bullish, di bawah MA 200 untuk posisi bearish. Nah, kalau seperti ini berarti kan dia bullish. Terus tadi ada nanya nih, berarti lama dong Pak? Iya, memang butuh momen Pak. Butuh momen buat kita eksekusi. Sorry, maaf. Butuh momen kita buat mengeksekusi. Eksekusinya gimana? Kalau kita naik, kalau harga sedang naik, trennya sedang bullish, kita kan mikir ya, gimana caranya kita beli barang itu harganya yang ketinggian. Makanya perlu yang namanya indikator osilator ataupun momentum. Ini kan namanya momentum nih. Nih ya. Nah, itu kan ada dua nih, tren, osilator. Jadi, usahakan dikombinasi Pak, pakai yang tren, pakai yang osilator. Osilator fungsinya untuk mengeset sebuah momentum aja. Momentum buy-nya di mana? Ketika harga menyentuh stokastik 20%. Kita buy di sini. Dapat nggak kita cuan? Dapat cuan. $30. Berarti kalau kita buka 0,1 dapat 3 juta berarti. Satu. Lalu dapat lagi nggak sini? Dapat nih. Tuh. Ya. Dapat. Naik ke atas. Nah, tadinya saya juga berharap dia turun dulu nih ini nih. Kalau itu karena kenapa? Karena dia masih di atas M200 dan jarak gapnya jauh banget sama MA200-nya, nggak tipis-tipis. Berarti kalau dia turun di sini, koreksi, lalu dia turun di sini, kemungkinan sampai stokastik sampai 20%, kemungkinan besar harga bisa ke atas lagi Bapak Ibu seperti itu, ya. Itu untuk buy. Kalau untuk sell ya balikannya aja. Nah, seperti ini. Ya, balikannya aja. Apakah bisa salah? Bisa banget. Makanya kalau kita pakai kayak gini, kita pasang SL. SL-nya di apa ya? Di lembah-lembahnya aja. Ini kan lembah, ini lembah ya. Ini lembah sebutannya nih. Ini ada lembah, ya di lembah-lembahnya aja, dikira-kira aja Bapak Ibu. 2 sampai 3 dolar lah di bawah lembah lah, ya. SL-nya ya. Itu nih cara buat menentukan buy atau sell-nya. GBP USD, GBP USD. Ada apa ya? GBP menarik nih. Ini ada pola namanya double top, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Kita sell di sini. Sell tembus 36025. Kita nggak sell. Ya, ini thank you Mas udah ngasih insight terkait counseling. Counseling oke buat di sell, tapi nanti kalau tembus 36025 jadi nggak boleh langsung eksekusi sekarang. Takutnya harga ke atas. SL-nya itu di puncak terakhir, dikira-kira aja. Ya, di atasnya puncak terakhir lah. Boleh di atas sell-nya boleh, gitu ya. Kita tinggal berhitung aja. Ini kalau kita nge-sell di sini minusnya sekitar $40. Ya. Berarti TP-nya juga $40 di sini. Oke, pas banget di area-area sini. Nih ya.
Berarti flex reward 1:1. Nah, ini ini lagi apa namanya? Tadi cara penggunaan dengan menggunakan template dari indikator pakai stokastik sama MA200. Lalu kita yang kedua pakai, karena tadi ada beberapa nasabah sih pengen menanyakan custom indikator yang ada di Asia Pro kan. Saya coba kasih contoh ya. Ini adalah contoh dari custom indikatornya Asia Pro. Saya coba pakai di tool. Oke. Ada waktu-waktu tentu buat trading nggak ya Mas misalnya? Oke, untuk waktu itu yang bagus ketika market Eropa buka jam 2 siang sampai dini hari subuh jam 4. Jangan pagi, malah pagi pas Asia kurang oke. Better pas Eropa buka. Ini dikit lagi nih mau tembus nih buat ini. Oke, ini saya lanjut dulu deh. Saya mau kemana-mana ngomongnya. Sekarang kita pakai namanya adalah linear APB. Ya, ini adalah indikator custom. Yang bagi yang belum punya boleh tanya ke marketing konsultannya. Tapi wajib harus deposit dulu ya. Yang demo-demo harus wajib deposit dulu. Nah, bagi yang belum punya sales, boleh chat box ke saya, nomor handphone dan juga namanya biar nanti saya kasih ke marketing konsultannya. Bagi yang belum punya sales ya, bagi yang belum punya sales, nanti saya kasih ke konsultan saya sendiri buat di handle, buat minta. Tapi kalau udah ada sales, coba minta ke salesnya, nanti saya cek dulu apakah sudah masuk atau belum, kalau sudah join akun real atau belum. Karena itu khusus untuk yang sudah join di akun real. Nah, cara penggunaan ini pertama ada Bapak Ibu. Ini ada dua tipe, hijau dan juga orange. Orange artinya harga sedang turun, ongoing turun. Dan ini hanya ada di PC, nggak bisa di handphone, ya hanya ada di PC. Hijau artinya trennya naik. Nah, cara bacanya seperti apa Bapak Ibu? Nah, ketika saya di sini ya Bapak Ibu, ini harga naik gitu ya, lalu turun. Nah, pas dia turun, dia itu akan muncul apa namanya? Garis yang tegas seperti ini ya, lurus ini ya, line ini bukan yang apa putus-putus ya, tapi yang lurus seperti ini artinya harga bakalan ngedrop kan. Nah, kita bisa nge-sell ketika muncul garis seperti ini. Ya, kita nge-sell ketika candlestick-nya sudah di bawah garis yang tegas ini loh, yang lurus ini nih. Saya gambarin deh. Nih, nih. Nah, kita nge-sell di sini. SL-nya itu di atasnya. Dikira-kira aja Bapak Ibu. Ya. Kenapa kalau harga balik ke atas itu bisa dibilang ya harga sudah balik arah. Berarti kita ambil aman ya pakai SL, atau yang kedua SL-nya ketika warnanya berubah menjadi hijau, itu boleh. Jadi tinggal dananya aja, kekuatan dana aja. Oke. Lalu untuk ngebuy juga sama. Ngebuy itu akan muncul nih garis seperti ini. Tak 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 gitu kan. Biasanya pas di candlestick di sini atau di sini itu baru muncul emang garisnya. Telat. Emang lagi indikator ini, lagi indikator. Cuma nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu di mana kita bakal SL. Paham Bapak Ibu ya? Di mana kita bakal SL. Dan ini oke banget Bapak Ibu. Boleh dipakai di H1 sampai M15. Sorry, M15 sampai daily. Jadi ini oke banget buat ditransaksikan. Wah, udah cuan ya? By the way, emang yang ngambil ya udah cuan belum ya? Udah cuan ya? Saya udah cuan sih. Udah cuan lumayan sebenarnya saya, tapi mainnya gede kan, 3 lot kan. Ya mohon maaf Pak Ibu ya. Wah, udah terbang juga nih. Bisa pengen ngambil got, tapi saya takut, bentar saya nggak kuat. Ada pada kamarnya Pak. Bisa pengen ngambil got, tapi mental saya tuh nggak kuat. Gitu. Bukan karena saya ini ya, tak, karena lebih ke mental aja sih kalau bisa. Tapi saya coba main 0,1 aja. Saya coba main gold deh. Ini demi menemani Bapak Ibu yang mau main gold ya di 95. Oke. 95 SL di 89. Bye. SL di 89. 89 berarti TP-nya 90 ya. TP di 900. Bismillah. Semoga rezeki ya. Kita ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Rezeki sudah ada yang ngatur, kita cukup berusaha aja. Ya cukup berusaha, semoga cuan. Kalau nggak cuan ya udah, nggak apa-apa. Semoga cuan.
Saya didengar waktu itu kalau main gold. Metas aja kadang kena kalau gold mah, aduh itu bener-bener ngeri banget ya kalau gold deh. Tuh. Cuma kalau mainnya kalau dana besar mainnya lotre kecil sih harusnya aman. Sekarang kayak main modal 10.000 US bukan 0,1 terusnya aman sih. Ya udahlah gitu ya, tinggal kita cari posisi-posisi yang lain aja buat nutupin kerugian di gold sementara gitu, sambil nunggu dia balik arah. Nah, seperti itu istilahnya. Tapi gold sekali lagi adalah kecenderungannya adalah buy. Oke. Oke. Apa lagi? Oh iya, ini jadi cara ngebacanya itu tadi kita sudah ngebahas pound sterling USD. Pak, tadi udah kita mapping, Pak. Nih, kita mapping nih. Kita sell di sini, Pak. Ya, sell di sini, sell di sini, TP di sini. Ya, sudah mapping nih, ya. Kalau tembus tadi 35 yang salah ya tadi ya. 35 nih. Kalau tembus 36035 kita sell. Kalau tembus ya, benar-benar candlestick-nya sudah di bawah, tembus gitu, menembus batas ini kita sell. Oke? Di sini. Mana goldnya? Wah, goldnya harusnya cuan sini Pak, goldnya Pak. Saya habis 96 ya. Sial, saya ngambil di 95. Udah tunggu dulu. Tunggu dulu aja lah untuk gold lah. Bismillah lah, semoga cuan lah ya minimal ke 1.900 dulu lah ya untuk minggu ini. Minggu depan nggak tahu apakah turun atau naik. At least cuan dulu malam hari ini. Nanti pasang SL jangan lupa. SL kalau yang sudah cuan-cuan sudah ngerasa cukup di yen boleh keluar dari yen, tapi ya kayak kurang sih, masih kecil, masih kalau yang 0,1 masih satuan nilainya belum nyampe gitu. Tapi nggak masalah, yang penting bertahan dulu aja karena masih bisa naik sih. Ya, masih bisa naik. Soal Nasdaq. Nah, tadi ini cara penggunaan dari pola namanya linear dari sketcher ini ya, APB. Ini bisa Anda dapatkan pas secara gratis kalau Anda sudah join akun real. Ya, minimal 2 juta kok. Nggak ada ini. Nggak ada ketentuan minimal, itu sudah akun join akun real, Anda bisa dapatkan ini. Nah, kalau belum ada yang belum bisa dapat, boleh boleh minta sama salesnya, hubungi salesnya dulu aja, marketing konsultannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak ada marketing konsultannya, boleh kasih saya nama dan juga nomor telepon biar nanti biar dihubungi oleh konsultan saya langsung buat bantuin proses pembukaan data dan juga buat trading biar langsung enak seperti itu. Oke, seperti itu. Begitulah Bapak Ibu webinar pada malam hari ini. By the way, ada dulu nggak pertanyaan? Kan tadi kita udah ngebahas macam-macam ya. Ada indikator lah, indikator template lah. TP di 900 penting pasang SL ya. Sekali lagi ini adalah disclaimer on. Jadi hati-hati kalau ada kalian salah-salah dan lain-lain. Oke, saya dapetinnya kalau hubungi konsultan marketingnya Pak buat minta ya, dan minimal harus masuk akun real dulu minimal 2 juta. Oke. Bagi yang belum punya sales, boleh chat box nama sama nomor telepon, nanti saya oper ke bagian konsultan marketingnya buat dihubungi, dibantu proses pembukaan akun. Kalau udah depo dapat Pak otomatis. Tenang, ini kok free buat nasabah-nasabah Asia Pro. Buat gambar zone supply demand gimana? Gambar ya. Gambarnya ini ada ini sebenarnya ini nggak masalah. Oke, untuk kita menentukan sebuah titik support supply demand, ya sebenarnya ada juga indikatornya. Namanya support resistance zone. Oke. Nah, ini muncul sebenarnya nih, muncul. Ada nih, cuma kalau pengen yang manual, ya, yang manual itu lihat pergerakan harga yang mantul di area-area yang sama. Biar enak nih, biar enak. Saya hapus semua dulu. Buat belajar apa namanya demand ya, supply demand ya. Nah, ini contoh supply demand. Itu adalah harga itu mantul di area-area yang sama. Nih, ini adalah area-area yang sama nih, mirip-mirip nih, ya. Oke, harga mantul di area yang sama, ya. Ini juga sama, ada sebuah titik support gitu, ya. Sini tuh ya. Ini juga sama, ini ada resisten nih di atas ini nih.
resisten. Nih ya, ini resisten nih. Kalau dia mantul di area sini, gold bisa ke bawah. Tapi kalau ditembus, nah gold ke atas. Itu cara gampang gambarnya. Jadi ada beberapa area-area yang mantul di area yang sama. Area ya, bukan nilai ya, area yang sama. Seperti itu. Gold posisi buy, sebaiknya TP di posisi berapa ya? Wih, gila nih ada yang nge-buy gold. Pasang SL plus gak boleh sih. Cuma, Pak, kita udah cuan nih Pak, harusnya Pak. Ada yang ngambil nggak Pak? By the way Pak, gold Pak. Ada yang udah cuan belum nih goldnya nih? Wah, saya udah cuan gede banget lagi. Saya satu lot. Saya close dulu deh Pak. Saya gold close ya Pak ya. Saya gold, saya close. Karena udah malam lah. Udah malam, better kita buang-buang posisi lah biar nggak pusing, biar nggak kebangun-bangun. Jiwa tuh butuh dijaga Pak. Boleh Pak di close sekarang juga nggak masalah kok. Udah cuan gede juga lah, ngapain tahan-tahan. Nanti ambil lagi aja kalau harga koreksi. Mas, apakah semua pen atau wafer itu sifatnya sama? Beda-beda Pak. Jadi jangan disamakan semua untuk semua pair beda-beda. Karakteristiknya beda-beda semua. Mas, untuk time frame di bawah 1H, pakai indikator apa? Di bawah 1H, saya biasanya pakai chart pattern, nggak pakai indikator. Pakai chart pattern, bisa pakai double top, double bottom, atau pakai spot resistance. Gitu ya. Jadi saya kalau indikator H1 aja. H1 ke atas lah. Karena agak tricky Pak, kalau kita main time frame kecil pakai indikator tuh kadang agak tricky ya. Agak-agak, ya saya sih bang, saya sering salah ya, sering kalah ya. Ketimbang menang ya. Jadi ya berdasarkan dari analisa aja. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Terkait market, jadi targetnya sebenarnya ke 1.900 ke atas nih. Ini adalah target apa resistennya gold. Jadi kalau ini mantul berarti kebentuk sebuah resisten baru. Nah, itu kalau ditembus, wah berarti ini bukan, bisa jadi ini enggak, bisa jadi ini bukan sebuah resisten gitu ya. Gitu. Cukup itu Bapak Ibu ya. Tadi sudah, ya ini sudah ongoing cuan, goldnya juga sudah ongoing cuan, yang bukan 0,1 juga lumayan dapat $10. Sambil belajar enak kan? Kita belajar, kita juga cuan. Alhamdulillah rezeki malam hari ini Bapak Ibu. Yang namanya rezeki itu sudah ada ngatur. Jadi kalau kalah hari ini, let's say kalah lah, saya salah ngasih prediksi lah. Belum rezeki aja. Yang namanya bisnis nggak selalu ada pembeli yang beli kan. Kita buka warung kelontong nih, nggak selalu pembeli yang datang itu udah nutupin biaya operasional kita hari itu. Gitu kan. Even ada yang beli, tapi kan belum nutupin gitu kan. Sama lah kayak orang bisnis. Jadi jangan pernah berpikir saya kalah nih, kalau ini banyak excuse dan lain-lain, jangan. Yang penting saya bilang ini bagian dari apa ya, ikhtiar kita buat mencari rezeki yang lebih sampingan lah di luar kerjaan kita atau main job kita. Lalu yang kedua, kita juga belajar yang namanya dunia finansial baru Pak, khususnya waktu masih newbie ya. Ini kan finansial instrumen kan baru buat Anda. Jadi belajarlah dengan metode-metode dan tolong jangan diganti-ganti. Konsisten dulu pakai metodenya. Nanti cuannya bakal konsisten juga kok. Kalau Anda gonta-ganti metode, pasti nanti bakalan nggak stabil gitu. Apa? Nggak bisa benar-benar bisa profit maksimal karena gonta-ganti metode terus. Salah metode satu, cari mentor A dikasih metode ini. Salah lagi cari metode B, janganlah. Jadi benar-benar harus konsisten mencari sebuah melakukan sebuah metode-metode tersebut seperti itu. Dan jangan lupa pahami trading plan, risk management plan, dan juga money management plan. Insya Allah kalau Anda bisa pakai itu semua, tiga-tiganya itu pasti bisa cuan. Beneran deh bisa cuan. Kayak tadi misalkan kayak tadi nih kita buka gold, nggak nyampe 1 jam kan saya buka, udah cuan. Simple kan, udah cuan. Gara-gara apa? Saya pakai ini double top soalnya di situ. Coba makanya saya minta Anda coba apa yang saya sudah praktekkan gitu loh. Saya bisa balik modal dengan cara seperti ini. Praktekin aja, ikutin aja gitu loh. Mau misalkan gini, Anda nggak siap rugi dengan uang real, akun demo dulu aja sebulan, tapi coba sebulan pakai metode yang sama, lihat gimana perkembangannya. Tapi harus benar-benar jelas ya metodenya, cara penggunaannya jelas, Excel-nya jelas, TP-nya jelas gitu loh. Sebenarnya TP bisa adjustable lah, bisa otomatis pasang TP atau pakai manual langsung close itu. Jadi yang penting itu adalah konsistensinya. Pasti bisa cuan kok, saya berani jamin lah. Banyak orang-orang tuh yang skeptis soal beginian karena mereka tuh banyak tuh rugi. Karena mindset mereka tuh tadi,
ya pengen cepet kaya, bla bla bla, apapun itu whatever lah. Padahal sebenarnya semuanya butuh proses. Saya aja belajar 10 tahun lebih Pak. Belajar beginian. Saya sampai sekarang pun saya never stop learning. Saya nggak pernah berhenti belajar, masih baca-baca, bahkan suka ngeliat youtuber trader ya, ngeliat mereka tradingnya kayak gimana, ketenangannya kayak gimana, kayak youtuber tuh yang saya suka tuh kayak Mas Tama gitu ya, Mas ada saya lupa nama tapi panggilnya Mas Tama. Saya suka ketika dia live trading itu benar-benar tenang banget, benar-benar plannya jelas banget, dan itu kelihatan banget sudah pengalaman, fully experienced trader gitu loh. Makanya saya harap Bapak Ibu dari newbie ini ya, belajar dari newbie, dari modal awal ini insya Allah bisa mengembangkan portofolio Anda yang mungkin masuknya 10 juta bahkan 2 juta gitu ya, bisa naik menjadi 4 juta dalam sekian kurun waktu. Jadi jangan pengen instan kaya, pelan-pelan ya, yang sudah cuan silakan TP. Goldnya sudah terbang teman-teman, 98 ya, tadi kita buka 96, berarti sekitar 2 dolar naik, lumayan lah 20 dolar. Ada yang, by the way, ada nggak sih ngambil gold? Apa saya doang ngambil gold ya? Saya doang deh ngambil gold. Terus saya udah ngasih tahu ya, tapi tadi ya, buy gold ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan salahkan saya kalau telat ngambil. Gimana cara membedakan dan mengatasinya? Apa nih, mengatasi apa Pak? Mas, istilah-istilah tadi saya belum paham. Istilah apa ya? Istilah apa sih? Yang kayak gimana Bu? Trading plan gitu-gitu Bu. Itu ada PDF-nya Bu, nanti saya kasih ya. Saya kasih ke salesnya ya. Kalau nggak ada salesnya, bisa minta apa, bisa cek ke saya nama dan nomor telepon. Untuk pemula lebih baik kita pada indikator technical. Indikator tuh technical Pak, ya. Apa dulu ya? Oh, apa dulu? Kalau saya pribadi saya pakai ini sih, pakai chart pattern sih, ya. Chart pattern itu saya pakai itu soalnya. TP itu taking profit itu mah itu Bu, itu bisa googling kok, gampang kok itu mah. Yang penting pahami mindset pertama, mindset sama konsepnya dulu aja. Itu utama. Kalau istilah-istilah mah tuh gampang lah. Itu mah learning by doing aja. Ya, learning by doing aja. Analisa chart pattern di gold atau komoditi apa beda sana dengan per mata uang? Sama kok Pak, nggak ada bedanya kok. Sama. Nggak ada bedanya. Kalau buat chart pattern mah semua sama, bahkan mau di invest pun sama bisa. Wah, alhamdulillah nih. Wah, tadi saya tahan ya. Cuan aja nih Bapak Ibu nih, astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu, jangan. Itu kita nggak boleh kayak gitu Bapak Ibu. Itu melanggar aturan, astagfirullahaladzim, itu bisa. Tuhan tidak suka seperti itu ya. Ya dikasih rezeki sekian. Saya udah TPS tadi di 97 98 kalau nggak salah. Tapi 900 nih dia nih. Alhamdulillah. Kalau ada yang ngambil, saya alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak ada yang ngambil ya nggak apa-apa. Masih ada minggu depan buat kita cuan. By the way, webinar itu 2 minggu sekali mulai bulan ini. Jadi setiap tanggal ganjil kita webinar. Jadi webinar itu bulan depan lagi pas NFP. Oke. Jika tidak lagi pertanyaan, saya rasa cukup buat materi kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya tidak berniat atau bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Kita semua sama-sama belajar. Gak ada yang salah atau benar, yang ada adalah cuan atau nggak cuan. Itu aja sih bedanya. Ya. Saya cukup. Bapak Ibu yang sudah TP, yang sudah profit, silakan tidur nyenyak. Bagi yang belum trading, nggak masalah. Jangan kebawa sama antusiasme profitnya itu. Kita bisa nyari next ada 6,6 triliun di minggu depan. Per harinya 6,6 triliun. Jadi kali 5 tuh 30 something triliun seminggu. Itu oke banget. Jadi jangan banyak aduh saya nggak ngambil nih tadi gue sama Ian nih, nggak masalah kok. Insya Allah masih ada rezeki yang lainnya. Penting mau belajar ya. Konsisten pakai metodenya, pasang SLTP, jurnal tradingnya dibikin, trading plannya dibuat, money manajemennya dijaga, risk manajemennya diperhatikan. Seperti itu. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mau join di webinarnya Asia Pro. Sampai ketemu 2 minggu lagi pas NFP. Insya Allah juga adalah trading juga. Pasti saya selalu trading sih. Cuma kalau nggak ada sinyal ya kita nggak trading. Ini karena ada sinyal aja nih. Ya, nah, sinyalnya ini chart pattern yang tadi USDN itu adalah pakai stokastik. Ya, jadi kita tadi udah coba 2 metode chart pattern. Ini cara saya semua ya, chart pattern sama indikator dan dua cuan. Dan tadi kalau pakai metode tadi
kasih indikator itu boleh chat ke saya, apa ya, khususnya belum punya sales ya, belum punya marketing konsultan ya, boleh chat saya nama sama nomor telepon biar nanti saya kasih ke ininya apa, ke siapa, ke klien, apa klien konsultannya, materi entry dua arah dong. Materi entry dua arah tuh kayak gimana Pak ya? Kayak semuanya bisa kok Pak untuk dua arah, sama Kaneko tuh bisa dua arah kok. Entry-nya dua arah. Misalnya locking ya. Kalau locking nggak ada Pak. Dan saya jangan locking, oke? Jangan locking klub lah kita. Kita fokus aja ke apa, stop loss. Ya. Dan by the way jangan lupa Bapak Ibu, kita Asia Pro ada apa? Ada YouTube-nya nih. Saya mohon banget minta bantuan buat subscribe-nya. Apa tadi? Saya mau Asia Pro Academy. Ini tolong Bapak Ibu di follow, di subscribe. Ini saya coba ngebahas hal-hal banyak di sini, termasuk ini ada nih rugi 1 juta karena kesalahan ini. Nih, locking versus cut loss. Nah, ini tolong dilihat, tolong di-share ke teman-teman yang lain, ke komunitas forex-nya, biar saya makin semangat buat bikin video edukasi terkait trading di komoditas seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you all. Saya senang banget, ramai banget malam hari ini ada hampir 60 orang. Selamat istirahat. Selamat cuan sudah cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bapak Ibu. 2 minggu lagi kita ketemu.